Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan, lebih nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa mengikuti pengajian pada malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan Al-Ustadz Al-Mukarram Iwan Zawawi Azhar SAG dengan tema keindahan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahad malam Senin 3 Rabiul Awal 1443 Hijriah memasuki 4 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan 10 Oktober 2021. Selawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama. Sesi tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Iwan Zawawi Azhar SAG. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahturun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap direksi PT NRA Tour and Travel, ikhwatal iman ayah dan bunda, Ibu Haji, Bapak Haji, jamaah yang mengikuti pengajian malam ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, berkah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian tiada henti kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Allah yang mengatur alam semesta ini. Kudrah iradah Allah malam ini Allah pertemukan kita di majelis yang insya Allah penuh dengan berkah. Majelis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai taman dari taman surganya Allah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka hendaknya kalian mampir. Sahabat bertanya, apa taman surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, taman surga itu adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Maka sungguh malam ini Allah pilih kita sebagai hamba-Nya untuk berada di majelis yang insya Allah penuh dengan kemuliaan. Ketika kita melaksanakan ini dengan ikhlas hanyalah untuk mencari keridhaan Allah, mencari ilmu dan niat untuk mengamalkan ilmu, maka insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kaji kita malam ini adalah keindahan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah pertemukan kita dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran sosok manusia yang sempurna dan paripurna, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan Rabiul Awal ini, tidak salahnya bahkan wajib bagi kita sebagai pengikutnya untuk mengenal lebih dekat sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan lewat majelis malam ini akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita sudah cinta, insya Allah akan tumbuh kesadaran pada diri ini untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannati."
Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku berarti ia cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, maka ia akan di surga bersamaku. Mudah-mudahan kita seluruh jamaah yang hadir di majlis ini, Allah himpun kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Teriring sebuah ungkapan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rabbana, hamba mohon ridha, hamba mohon surga. Jauhkan kami semua dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, ayahanda bunda, Bapak Haji, Ibu Haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam sebuah ayat Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Akhlak yang mulia, akhlak yang indah. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang begitu indah. Akhlak yang rupawan, akhlak yang agung. Oleh karena keagungan dan keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah puji beliau dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang indah, akhlak yang agung, akhlak yang rupawan. Dan Rasulullah nyatakan sendiri dalam sebuah hadis, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haruslah senantiasa mencontoh akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa keseluruhan, ya sebagian. Kalau enggak sebagian, ya seperempat. Yang jelas kita senantiasa berusaha terus untuk meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana gambaran akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Aisyah, kaifa kana khalqun Nabi?" Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aisyah ketika itu menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Maka cerminan Al-Qur'an itu ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ucapan beliau, pada perbuatan beliau, dan pada ketetapan beliau. Itulah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam agama Islam ada 3 hal yang mesti kita ketahui dan itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu adalah akidah. Yang kedua adalah syariah dan yang ketiga adalah akhlak. Apa itu akidah? Akidah itu adalah ma'aikonul qalbu muslim bila raibin wala syakin. Akidah itu sesuatu yang diyakini pada hati umat Islam tanpa keraguan. Sesuatu yang diyakini pada hati umat Islam tanpa keraguan, itulah akidah. Akidah itu sebagai pondasi keimanan seorang hamba. Kita bayangkan kalau seandainya suatu bangunan tidak ada pondasinya, dia akan runtuh, dia akan jatuh, dia akan roboh. Begitupun ketika tidak ada iman pada hati ini, maka kita akan roboh, kita akan runtuh. Dalam artian kita tidak akan pernah mendapatkan nikmat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah syariah. Syariah itu adalah al-ahkam awin nuzum. Hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan bagi umatnya sehingga umatnya itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu adalah syariah. Dan yang ketiga itu adalah akhlak, ihsan. Akidah, syariah, ihsan.
Itu tiga hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita menyembah Allah seakan kita melihatnya. Tapi mustahil kita melihat Allah, fa innahu yaraka. Akan tapi Allah senantiasa melihat, menatap kita. Ketika dalam hati ini kesadaran, setiap gerak langkah yang kita lakukan dalam tatapan Allah, dalam perhatian Allah, maka otomatis kita akan berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meninggalkan kemaksiatan. Oleh karena hamba Allah yang beriman yakin betul, ketika kita melakukan maksiat, itu akan menghilangkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Karena sesungguhnya nikmat itu akan menghilangkan, maksiat itu akan menghilangkan kenikmatan. Lalu apa itu maksiat? Apa itu dosa? Maksiat itu sesuatu yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melakukan maksiat, kita akan mendapatkan dosa. Al-ithmu mawal ithmu. Apa itu dosa? Kata Rasul, dosa itu adalah mahaka fi sadrika. Sesuatu yang membuat kamu gelisah. Maka maksiat yang kita lakukan itu akan membuat hati ini menjadi gelisah. Kita seorang laki-laki atau seseorang minum minuman keras, dia pasti gelisah. Atau hamba Allah yang masih ada iman di hatinya, seorang pejabat atau siapapun mencuri atau korupsi, pasti setelah dia melakukan pencurian atau korupsi, dia merasakan gelisah. Ketika dia berzina, selesai berzina pasti dia gelisah. Maka dosa maksiat itu akan membuat kita menjadi gelisah. Akidah, syariah, dan akhlak. Tiga hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita lihat dalam sebuah cerita, ini akhlak beliau dengan seorang sahabat. Satu ketika Rasulullah itu dibawakan buah kesukaan Rasulullah. Salah satu daripada buah yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah anggur. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa satu mangkok anggur. Nah, kemudian ketika itu Rasulullah bertanya, sahabatku, apa yang kau bawa? Aku membawa makanan kesukaanmu ya Rasulullah. Buah kesukaanmu ya Rasulullah. Apa itu? Anggur. Rasulullah tersenyum. Kemudian sahabat berkata, ya Rasul, makanlah makanan ini, makanlah anggur ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dengan senang hati aku akan makan anggur yang kau bawa. Karena ini adalah buah yang paling aku sukai. Itulah cara menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kepada sahabat yang memberikan hadiah kepada. Nah, kemudian Rasulullah ketika itu makan anggur. Satu tersenyum, kedua tersenyum. Sehingga senyuman Rasulullah itu membuat senang orang yang membawanya. Makan senyum lagi, makan senyum lagi. Rasulullah lahap sampai habis itu buah anggur. Itu sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena orang yang membawakan itu pulang dan Rasulullah melihat orang itu senang oleh karena anggurnya itu sudah habis dimakan oleh Rasulullah. Akhirnya sahabat ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, baru kali ini aku melihat engkau begitu lahap makan sesuatu yang dibawakan oleh sahabat. Ya Rasul, kenapa engkau tidak bagi-bagi ya Rasul? Anggur itu ya Rasulullah. Seperti biasa engkau itu memberikan ketika mendapatkan makanan, engkau memberikan kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada kami semua. Tapi kau kenapa kau habiskan ya Rasulullah? Baru kami menyaksikan ini ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Wahai sahabat, ketahuilah. Ketahuilah.
sesungguhnya anggur yang aku makan itu asamnya luar biasa, kecutnya luar biasa. Aku takut kalau seandainya engkau makan buah anggur itu, kemudian engkau mencela makanan itu, mencela buah anggur itu. Atau ketika engkau makan, kemudian wajahmu tampak tidak senang dengan buah anggur itu. Aku takut perasaan orang yang membawakan anggur itu terlukai atau kecewa. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ingin sahabatnya itu atau orang lain itu sakit hati. Sekalipun ketika itu Rasulullah merasakan kecutnya anggur itu, tapi dianggap itu adalah buah yang sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anak kecil? Bagaimana akhlak Rasulullah dengan anak kecil? Satu ketika Idul Fitri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Nah, kemudian menyaksikan anak kecil itu sedang menangis terseduh-seduh berderai air mata. Kemudian Rasulullah menyapanya. Nah, kenapa kau menangis? Ya Rasul, ketahuilah kenapa aku menangis. Yang pertama aku menangis karena aku ingat kepada ayah dan ibuku yang sudah wafat. Aku teringat dengan ayah dan ibuku yang sudah wafat. Yang kedua, ya Rasul, ini adalah hari-hari Idul Fitri, hari kebahagiaan. Aku tidak punya baju ya Rasulullah. Aku nggak punya baju baru ya Rasulullah. Rasulullah ketika itu tersenyum dengan anak kecil itu. Kemudian berkata, wahai fulan, wahai anakku, apakah engkau mau aku jadikan sebagai anakku? Mendengar ucapan seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak kecil itu tersenyum. Tampak pada wajahnya kegembiraan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dia diangkat menjadi anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dan ibumu sudah wafat. Maukah aku menjadi ayah dalam hidup? Nah, kemudian Rasulullah ketika itu memberikan hadiah pakaian untuk anak kecil. Sehingga anak kecil itu senang luar biasa. Senyum luar biasa. Itulah akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anak kecil. Nah, kemudian akhlak beliau dengan seorang ibu yang tua renta, yang memiliki masalah yang sangat luar biasa. Satu ketika ada seorang nenek. Nenek ini memiliki masalah yang begitu sulit. Sehingga si nenek ketika itu berkata, aku harus datang kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon nasihat beliau, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi. Datang si nenek kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat wajah Rasulullah, si nenek ketika itu menundukkan kepalanya kemudian tersenyum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Nek, kenapa kau tersenyum? Nek, kenapa kau tundukkan wajahmu?" Ya Rasul, dari rumah aku ingin mengadu. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi ya Rasulullah? Tapi ketika aku melihat menatap wajahmu ya Rasul, aku merasakan seluruh masalah yang aku hadapi hilang begitu saja. Subhanallah, hanya dengan melihat menatap wajah Rasulullah dapat menghilangkan masalah. Yang jadi pertanyaan bagi kita sekarang ini, bagaimana orang melihat dan menatap wajah kita, jangan-jangan tambah masalah. Maka ada sebuah bait syair yang sering kita baca. Ketika kita baca Maulid, di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah bait syair yang begitu indah, pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mara'a wajhaka ya As'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarak wirduna yauman nusuri. Mara'a wajhaka ya As'ad.
Orang-orang yang melihat menatap wajah Rasulullah itu akan merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Oleh karena kalau kita lihat sosok Rasulullah itu adalah seorang laki-laki yang sangat tampan. Pipinya itu kemerah-merah. Kemudian bulu matanya lentik. Kemudian alisnya itu tebal dan nyambung. Hidungnya mancung. Itulah gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berbicara, idza takallama faka'anna duru yasqutu min fihi. Ketika Rasulullah berbicara, beliau berucap, itu tak ubahnya bagaikan batu manikam intan mutiara yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata hikmah, kata-kata indah, kata-kata yang dapat menyejukkan hati orang lain. Itulah ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara, ra'akan nuri yakhruju min baini sanah. Ketika beliau berbicara itu tampak ya mengeluarkan cahaya dari kedua gigi seri beliau. Inilah gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang sempurna dan paripurna yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak. Maka mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari beliau. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan syafaat beliau? Cintai beliau, cintai keluarga beliau, hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan kita. Maka insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian siapa Rasulullah Muhammad? Beliau itu adalah sosok manusia, atau beliau itu seorang pemimpin yang kalau kita lihat dalam sejarah, beliau itu sangat tegas untuk menentukan sebuah keputusan hukum. Beliau itu adalah seorang pemimpin umat, pemimpin negara yang sangat tegas untuk menentukan sebuah keputusan hukum. Yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar. Yang salah dihukum, yang benar tidak dihukum. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada satu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada anak pejabat mencuri ya Rasul. Ada anak pejabat mencuri ya Rasulullah. Menurut keputusan sidang harus dipotong tangannya." Kemudian sahabat berkata, "Bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya hukumannya kita ringankan saja ya Rasul?" Ketika mendengar ucapan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu marah, berkata dengan suara yang lantang. Kemudian berkata, "Ya Usama, sesungguhnya hancurnya umat-umat sebelum engkau. Sesungguhnya hancurnya negara sebelum engkau. Sesungguhnya hancurnya kaum sebelum engkau. Ketika ada orang yang mencuri, orang yang berpangkat berkedudukan, hukum tidak berlaku bagi mereka. Tapi kalau yang mencuri rakyat jelata, orang biasa, tidak punya kedudukan, tidak punya harta, aqamu alaihi al-had. Hukum ditegakkan atas mereka." Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin syaraqat laqata'tu yadaha." Hai Usama, kalau seandainya anakku Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Subhanallah, ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin yang sangat tegas untuk menentukan sebuah keputusan hukum. Jadi hukum itu tidak seperti pisau runcing ke bawah, tumpul ke atas. Hukum itu tidak seperti orang yang membelah bambu. Yang bawah diinjak, yang atas diangkat. Tapi hukum itu harus ditegakkan. Katakan yang benar itu adalah benar, yang salah adalah salah.
sehingga kita mendapatkan keadilan, sehingga seluruh komponen bangsa atau anak bangsa mendapatkan keadilan. Karena keadilan itu dekat dengan takwa. Keadilan itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada 7 golongan yang mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, itu adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Itu sangat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh kekasih Allah dan Rasulnya. Maka berlaku adilnya, berlaku adillah dalam hidup ini, maka insya Allah Allah jadikan kita hambanya yang bertakwa. Karena keadilan itu dekat dengan takwa. Dan ketika kita sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa, insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah. Ini masukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena surga adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Sementara neraka adalah tempat orang-orang yang pelit dan orang-orang yang sombong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah itu adalah pemimpin umat yang sangat mencintai umatnya. Rasulullah itu sangat cinta dan sayang kepada kita sebagai umatnya. Satu ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, kalau seandainya engkau meninggal dunia, aku bisa berjumpa dan bertemu dengan engkau di mana ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Para sahabat, kalau aku sudah meninggal dunia, engkau bisa berjumpa dan bertemu denganku. Yang pertama adalah di babus sirat. Kita akan melewati sirat. Kita akan melewati jembatan yang lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Kita akan melewati jembatan ini. Ada orang yang berjalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, kemudian kecebur, jatuh dari jembatan itu. Sementara di bawah jembatan itu adalah sumur api neraka yang apinya meluap-luap begitu besar. Dan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panasnya api neraka itu 70 kali lipat lebih panas dengan api yang ada di dunia. Sumur api neraka itu digambarkan oleh Rasulullah, kalau seandainya benda dijatuhkan ke sumur itu, maka 70 tahun benda itu baru sampai ke dasar sumur itu. Kita akan melewati jembatan itu dan di bawahnya adalah sumur api neraka. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah ketika melihat umatnya melewati jembatan itu, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati." Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Rasulullah nggak mau kalau kita sampai jatuh ke jurang api neraka. Saking cinta dan sayang kita kepada Rasulullah, kepada kita sebagai umat. Sudahkah kita cinta kepada Rasulullah? Sudahkah lisan ini terus dibasahi dengan salawat dan zikir kepada Allah dan Rasulnya? Sudahkah kita menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau sangat cinta kepada kita. Kita yang belum cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah berkata, "Wahai para sahabat, kalau seandainya aku meninggal dunia, temukan aku nanti di Telaga Kautsar." Telaga Kautsar itu sebuah telaga yang dipersembahkan Allah untuk hamba-hambanya yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Telaga Kautsar itu? Rasulullah melihat, menyaksikan umat-umat terdahulu yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Ingin terlebih dahulu minum dan mandi di air Telaga Kautsar. Ketika Rasulullah melihat itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Jangan. Jangan diminum dulu. Umatku dulu. Beliau memikirkan kita sebagai umatnya agar terlebih dahulu bisa minum air Telaga Kautsar.
mencicipi air Telaga Kausar. Telaga Kausar itu air lebih putih daripada susu. Dan ketika kita minum satu teguk saja, kita tidak akan pernah merasakan dahaga untuk selamanya. Itulah gambaran Telaga Kausar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Adalah manusia yang sangat dicintai oleh sahabat, dan sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk mendapatkan cintanya Allah terlebih dahulu kita akan mendapatkan cintanya. Terlebih dahulu kita harus mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, Rasul, berarti ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tangga jalan untuk mendapatkan cintanya Allah terlebih dahulu kita harus mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, hamba mohon cinta dan cinta orang yang mencintai dan amalan yang akan menghantarkan aku untuk meraih cinta. Ikhwatal iman, ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang apa yang dapat saya sampaikan dalam pembukaan materi kita kesempatan malam yang berbahagia ini. Untuk itu saya serahkan kepada MC Pak Haji Reja. Kemudian kita akan buka pertanyaan untuk seluruh jamaah yang ingin bertanya. Silahkan melalui MC atau melalui WA. Nanti insya Allah kita akan jawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah. Demikian. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya untuk menambah ilmu kita untuk selalu bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Baik, langsung saja kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab. Kami persilakan pada Bapak Ibu jemaah sekalian, bila ada yang bertanya bisa bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Pertanyaan juga bisa di luar tema kita pada malam hari ini. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Ihsan ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jika tadi disebut orang pelit, tempatnya di neraka. Kemudian di mana tempat orang yang boros dan suka menghamburkan uang? Baik ya, saya pernah membaca dalam sebuah kitab Minah Husaniyah. Ketika Allah ciptakan surga, surga itu bertanya kepada Allah, Ya Rabb, lima khalaqtani. Wahai Tuhanku, untuk siapa aku diciptakan? Allah menjawab, engkau diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa, dan engkau diciptakan untuk orang-orang yang dermawan. Jadi surga itu adalah tempat hamba-hamba Allah yang bertakwa dan tempat hamba-hamba Allah yang dermawan. Ketika Allah ciptakan neraka, neraka itu bertanya kepada Allah, Ya Rabb, lima khalaqtani. Wahai Tuhanku, untuk siapa aku diciptakan? Allah menjawab, neraka, engkau diciptakan untuk orang-orang yang sombong dan engkau diciptakan untuk orang-orang yang pelit. Pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyyu qaribun min Allah, qaribun min rahmatihi, ba'idun min adzabihi. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah, dan jauh dari azab Allah. Sementara orang-orang yang pelit, ba'idun min Allah. Orang-orang yang pelit itu jauh dari Allah, ba'idun min rahmatihi. Orang yang pelit itu jauh dari rahmat Allah, qaribun min adzabihi. Dan orang yang pelit itu dekat dengan azab Allah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang dermawan. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hak-hak orang-orang miskin, kemudian anak yatim, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, supaya kita bisa berbagi kepada mereka. Ketika kita berbagi dengan mereka, maka sungguh
itu adalah merupakan satu jalan kemuliaan, jalan yang insya Allah akan menghantarkan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulu wasrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin." Makan minumlah kalian dan janganlah berlebihan. Sungguh Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Maka termasuk orang-orang yang boros dalam hidup, tidak hemat dia, selalu menghambur-hamburkan uang, membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, atau membeli sesuatu ya yang begitu mahal, sementara ketika dia tidak punya itu pun itu nggak apa-apa. Ini termasuk orang-orang yang boros dalam hidup. Orang yang boros dalam hidup itu tidak disukai oleh Rasulullah dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia termasuk melakukan sesuatu perbuatan yang mubadzir. Sementara mubadzir itu adalah teman-temannya setan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Mudah-mudahan ketika Allah berikan nikmat kepada kita, kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan oleh Allah hobi untuk bisa menyalurkan nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak Haji Reza, silakan. Ada lagi yang bertanya? Ada dari Ibu Enes Hana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bisakah kita mengirimkan sholawat bagi suami dan ayah kita yang telah wafat? Baik ya. Ketika kita membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, ketika kita mengucapkan salawat, niatkan salawat yang kita baca itu adalah sebagai tanda atau sebagai bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua, yakinlah ketika kita membaca salawat itu akan bernilai pahala di hadapan Allah. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu biha asyra. Kata Nabi, barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam artian setiap salawat yang kita baca itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kaitannya dengan apa yang ditanyakan oleh ibu tadi, bolehkah kita bersalawat atau kita melakukan satu amal ibadah, kita niatkan untuk ayah atau ibu atau keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kemudian berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah meninggal dunia, ibuku sudah meninggal dunia, dan aku senantiasa berbuat baik kepada ayah dan ibuku ketika orang tuaku atau ayah dan ibuku masih hidup. Lalu bagaimana cara aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku ketika orang tuaku telah meninggal dunia? Apa jawaban Rasulullah? Engkau bisa berbuat baik kepada orang yang sudah wafat, ayah atau ibumu yang sudah wafat. Anta saddaqa lahumma ma'as sadaqatika. Engkau bersedekah, kemudian kau niatkan sedekahmu itu untuk ayah dan ibumu yang sudah wafat. Nah, kemudian wa anta hujjalahumma mahijatika, engkau berhaji, kemudian kau niatkan hajimu untuk ayah dan ibumu yang sudah wafat. Lalu bagaimana dengan bacaan Quran kita, bacaan salawat kita? Ketika kita baca salawat, ketika kita baca Quran, ketika kita bersedekah, kita minta mohon kepada Allah, ya Rabb, hamba mohon padamu, ya, dengan salawat, dengan pahala salawatku, dengan pahala sedekahku, dengan pahala zikirku, hamba mohon padamu ya Allah, sampaikan pahala ini untuk suamiku atau ayah dan ibuku yang sudah wafat. Kalau kita berdoa seperti itu dibolehkan. Insya Allah bernilai pahala. Ya, ya Rabb, aku sudah bersedekah. Hamba mohon padamu ya Allah, sedekah yang aku lakukan, pahala ini aku berikan. Atau pahala ini ya Allah sampaikan kepada ayah dan ibuku yang sudah wafat. Maka insya Allah itu termasuk amal ibadah. Dan termasuk daripada hal ya yang baik yang dilakukan oleh orang yang hidup ya untuk orang yang sudah wafat.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan salawat kita, ya, nilai pahalanya itu bisa diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan insya Allah ketika kita melakukan kebaikan, apapun kebaikan itu, salat kita, zikir kita, salawat kita, haji kita, umroh kita, istighfar kita, ya, insya Allah amal ibadah yang kita lakukan itu, ya, akan bermanfaat untuk orang-orang atau ayah dan ibu kita yang sudah wafat. Insya Allah. Baik, demikian Pak Haji Reza. Amin. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Haji Karmanto. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhir-akhir ini banyak tokoh-tokoh agama yang dalam ceramahnya menjelek-jelekan orang lain, misalnya seperti pejabat dan pemimpin negara. Apakah hal tersebut pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan apakah itu dibenarkan dalam ajaran agama Islam? Baik ya, kita tidak boleh menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain, menghasut orang lain. Bagaimana kalau misalnya ada tokoh dan dia ini berpengaruh untuk umat, berpengaruh kepada warganya. Sebagai contoh dia. Maka ini merupakan satu pelajaran bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah kepercayaan, diberikan oleh Allah amanah, pangkat dan kedudukan. Maka pemimpin itu harus menjadi contoh untuk umatnya. Pemimpin itu harus jadi tauladan untuk warganya. Pemimpin itu harus menjadi contoh untuk masyarakatnya. Jangan sampai ya memerintahkan sesuatu yang ia tidak pernah melakukannya. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kau mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Sangat besar murka Allah ketika engkau mengatakan sesuatu tentang kebaikan atau apapun, tapi engkau tidak mengerjakan. Kaifa yastaqimu dhillu wal udumu aja. Bagaimana bayangan akan lurus sementara batangnya bengkok? Bagaimana rakyat akan baik kalau pemimpinnya enggak baik? Maka seorang pemimpin itu harus menjadi suri tauladan untuk masyarakatnya, untuk umatnya. Ketika pemimpin itu menjadi tauladan, diikuti oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya, sungguh besar pahala yang Allah berikan kepada mereka. Ketika seorang pemimpin, subuh-subuh dia ke masjid, menjadi suri tauladan untuk rakyatnya, dia melaksanakan sholat subuh di masjid, kemudian dilihat oleh rakyatnya, kemudian ditiru, ya, seorang bupati melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian diikuti oleh wali kota, diikuti oleh camat, diikuti oleh lurah, diikuti oleh RW, RT, terus masyarakatnya. Maka sungguh itu menjadi pahala jariah, menjadi amal jariah yang insya Allah nanti akan bisa dinikmati pahalanya di akhir hidup dia, atau di alam kubur, atau di hari akhirat. Maka pemimpin itu insya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam mengajarkan kepada kita, ya, untuk senantiasa berbuat baik, berkata yang baik kepada orang lain, dan jangan sampai kita menyakiti hati orang lain, dan jangan sampai kita membahayakan orang lain. Ketika kita membahayakan orang lain, itu semua tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. La dorara wa la dirara. Janganlah kau membahayakan dirimu, dan janganlah engkau membahayakan orang lain. Janganlah engkau membahayakan dirimu dan membahayakan orang lain. Janganlah kau menyakiti dirimu dan menyakiti orang lain. Janganlah kau memfitnah orang lain. Janganlah engkau membicarakan aib orang lain. Ya. Jadi jangan sampai kita itu membicarakan aib orang lain. Ya. Jangan sampai kita itu membongkar aib orang lain. Orang yang suka membongkar aib orang lain, maka aibnya akan dibongkar oleh Allah. Bukan hanya di akhirat, dunia pun akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bang Haji Reza, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Mini ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mana yang lebih didahulukan, membayar hutang atau sedekah? Baik ya. Dahulukan membayar hutang. Wa dainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah itu wajib dibayar.
Saya pernah menyaksikan ulama atau seorang guru, seorang kiai yang istiqomah. Ya, ketika ada seseorang jamaah membawa uang untuk disedekahkan ke pesantrennya. Pak Kiai, ini uang. Untuk apa? Untuk sedekah. Sedekah kemana? Ke pesantren Pak Kiai. Apa jawaban Pak Kiai? Yang pertama, kamu punya hutang enggak? Kalau kamu punya hutang, bayar hutang dulu. Baru sedekah. Bayar hutang itu wajib, sedekah itu sunnah. Kemudian yang kedua, kau sudah bayar zakat apa belum? Kalau kamu sudah bayar zakat dulu, baru sedekah. Kemudian yang ketiga, orang sekitar kamu itu banyak yang kesusahan apa enggak? Saudara kamu, kakak kamu, adik kamu, atau keluarga kamu, ada yang kesusahan enggak? Kalau ada yang kesusahan, berikan mereka dulu, baru sedekah. Ini subhanallah. Nah, ini contoh yang sangat luar biasa, ini dicontohkan oleh seorang kiai itu. Dia tidak serta-merta mengambil sedekah, tapi ditanya dulu. Dahulukan kewajiban, baru yang sunnah. Ya, membayar hutang itu hukumnya wajib. Sementara sedekah itu hukumnya sunnah. Maka bayar hutang dulu, baru bersedekah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya. Selanjutnya, baik, ini ada pertanyaan dari akun sosial media Facebook dengan akun Ibu Riana Sulardi Putri. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Yang pertama, amalan-amalan sunnah apa saja yang mudah dan bisa serta harus kita prioritaskan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kata Nabi, sebaik-baik amal itu adwa muhawa inqallah. Sebaik-baik amal itu adalah sedikit tapi istiqomah. Misalkan begini, usahakan kita setiap hari itu menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah itu teramat sangat banyak. Salah satunya adalah setiap hari kalau memang bisa kita bersedekah. 2.000, 3.000, 5.000 setiap hari. Istiqomah gak pernah putus. Itu lebih baik ketimbang kita sedekah 1 juta, tapi nanti 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang baru bersedekah. Itu termasuk ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Atau ketika kita ingin melaksanakan sholat, kata Nabi, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalau tidak menyulitkan kepada umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali melaksanakan sholat, setiap kali ingin melaksanakan sholat. Bersiwak itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi sebelum sholat itu kita bersiwak. Ya, dengan siwak itu insya Allah akan membuat gigi kita menjadi kuat, menghilangkan bau mulut, menambah kecerdasan. Ya. Atau setiap kita melaksanakan sholat, ya, kita ingin melaksanakan sholat, kita pakai setelah wudhu kita pakai minyak wangi. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita makan dengan tangan kanan dan tidak berdiri, ya, ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mempergunakan sepatu atau sandal, kita dahulukan, ya, yang kanan dulu, baru yang kiri. Ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ketika kita ingin tidur, kita berwudu. Setelah berwudu kita melaksanakan sholat witir. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu kita baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita tiupkan ke tangan, kemudian kita usap ke seluruh tubuh. Ini adalah bagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita mempergunakan imamah berwarna hijau, imamah berwarna putih, imamah berwarna merah, imamah berwarna hitam. Itu yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh ketika kita menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sunnah itu ada kemuliaan, dalam sunnah itu ada keberkahan, dan dalam sunnah itu ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah apa yang diajarkan oleh Rasulullah dari hal-hal yang gampang dulu, dari hal-hal yang kecil dulu. Insya Allah kalau kita sudah istiqomah dengan sesuatu yang kecil, insya Allah kita tidak akan berat lagi untuk melakukan amalan ibadah yang kita anggap lebih sulit atau lebih
susah untuk kita lakukan. Baik ya, demikian Bang Haji Reza, Allahu a'lam bishawab. Ini kemudian pertanyaan keduanya, manakah yang harus diperbanyak dalam keseharian, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau selawat kepada Nabi Muhammad SAW, Ustaz? Baik ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berzikir. Setiap helaan nafas, denyut jantung kita beristighfar atau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Jadi zikir itu artinya ingat dan sebut. Ingat adalah gerak hati, sebut adalah gerak lisan. Karena ingat maka disebut, disebutnya karena ingat. Perpaduan antara hati dan lisan itulah makna awal dari khusyuk. Kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir. Bahkan setiap helaan nafas, denyut jantung, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membaca salawat pun, maka insya Allah kita pun sedang berzikir kepada Allah. Karena ketika kita bersalawat, kita ingat kepada Allah dan Rasulnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka salawat itu adalah bagian zikir yang sangat dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah, dan dicintai oleh malaikat. Ya, jadi salawat pun merupakan bagian daripada zikir. Maka ketika kita bersalawat pun, itu bernilai zikir. Ya, sama hanya ketika kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kita membaca salawat. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin, Ahmadal Mustafa, Sayyidil Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atau kita baca salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam bersalat pun otomatis kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Bang Reza. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup pengajian kita malam hari ini Pak Ustadz. Menindaklanjuti dari yang sholawat. Saya pernah dengar ceramah itu ada riwayat ya bahwa ada sahabat yang bertanya, manakah yang lebih utama berdoa atau sholawat? Kata intinya terakhir kata Rasulullah 100% kau berselawat, insya Allah doa-doa akan terkabulkan. Itu maksudnya gimana nih Pak Ustadz? Baik ya. Salah satu daripada pemancing rezeki itu adalah yang pertama istighfar. Al istighfaru ya jadi berizq. Istighfar itu mancing rezeki. Begitupun dengan salawat. Ketika dalam hidup ini kita perbanyak salawat, insya Allah akan Allah berikan kemudahan dalam hidup kita. Maka perbanyak salawat, terus salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan ya, salah satu daripada kiat supaya doa kita mustajab itu harus diiringi dengan salawat. Maka biasakan jangan sampai kita berdoa kepada Allah tapi nggak salawat. Biasakan tuh. Ya, ketika kita berdoa itu kan ada beberapa etika atau cara yang mesti kita perhatikan supaya doa kita dijawab oleh Allah. Yang pertama doa itu kalau bisa ya, doa itu harus diiringi dengan pujian kepada Allah. Minimalnya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian setelah itu kita iringi dengan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kemudian setelah itu kita berdoa, sampaikan kepada Allah apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Maka doa itu harus diiringi dengan pujian kepada Allah dan doa itu harus diiringi dengan salawat. Nah, kemudian selesai kita berdoa, tutup lagi dengan salawat. Maka salawat yang kita baca dalam doa, insya Allah akan menghantarkan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kalau seandainya kita terus bersalawat, nggak putus setiap helaan nafas, denyut jantung. Kita berkata, lisan ini berkata, kemudian hati ini terus mengingat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah salawat yang kita baca itu akan menghantarkan ya
kemudahan kita dalam hidup dan keberkahan kita dalam hidup. Baik, demikian Haji Reza, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pengajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan, diskusi kita juga pada malam hari ini membawa berkahan untuk kita semua dan menambah asna ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup pengajian ini, mari kita berdoa bersama. Insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustadz Iwan. Tafadhol Ustadz. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa mudah-mudahan setiap untayan doa yang kita baca dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayidina Muhammad. Allahumma hafaz ummata Sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan iman Islam kami ya Allah. Iman Islam anak cucu keturunan kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Wa afiatan fil jasad. Sembuhkan, angkat penyakit yang ada pada diri kami ya Allah. Sembuhkan, angkat penyakit yang ada pada keluarga kami dan saudara-saudara kami ya Allah. Sembuhkan penyakit yang ada pada umat Nabi Muhammad. Wa afiatan fil jasad. Wa ziyadatan fil ilmi. Wa barakatan fil rizki. Berkahkan hidup kami ya Allah. Berkahkan rumah tangga kami ya Allah. Berkahkan usaha kami ya Allah. Berkahkan kami semua yang mengikuti kajian ini ya Allah. Berkahkan para ulama kami. Berkahkan para habaib kami. Berkahkan para kiai kami. Berkahkan harokah dakwah mereka semua ya Allah. Berkahkan negeri kami Indonesia yang kami cintai ini ya Allah. Jauhkan dari musibah, jauhkan dari bala, jauhkan dari malapetaka. Jadikan negeri kami Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabbana, tidaklah usai kami turunkan tangan ini dalam berdoa kecuali Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami. Kau maafkan seluruh kesalahan kami, Kau perbaiki akhlak kami ya Allah. Kau gemarkan kami untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kajian kami malam ini ya Allah menjadi asbab hidayah untuk kami semua ya Allah. Sehingga kami ya Allah yang mengikuti kajian ini ya Allah menjadi hamba-hamba Allah, menjadi hamba azim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali Ustadz Iwan atas tausiahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.